Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Cindy Purniawati, saya dari Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Soso. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor pembatas. Yang pertama, faktor-faktor pembatas sedimentasi. Faktor-faktor yang dapat membatasi sedimentasi antara lain kedalaman perairan, kecepatan arus, topografi bawah laut, pola iklim, ukuran, dan bentuk partikel. Konsentrasi partikel. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh air, angin, atau glister. Proses sedimentasi dapat terjadi karena adanya pelapukan batuan, erosi, dan transportasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama, iklim. Intensitas hujan dapat menyebabkan erosi yang memicu sedimentasi. Yang kedua, topografi. Topografi bawah laut dapat mempengaruhi tipe sedimen yang termutasi. Yang ketiga, karakteristik tanah. Karakteristik tanah dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang keempat, vegetasi penutup tanah. Vegetasi penutup tanah dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang kelima, tata guna lahan. Tata guna lahan dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang keenam, fisika kimia sedimen. Fisika kimia sedimen dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Yang ketujuh, dinamika air. Gerakan air di sekitarnya dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Sedimentasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sedimentasi air, sedimentasi angin, dan sedimentasi glister. Nah, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan jenis lingkungan di mana sedimen diendapkan, baik di darat atau kontinental maupun di laut atau marin. 1. Sumber sedimen. Sumber sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan, erosi sungai, dan debu atmosfer. Pelapukan batuan. Sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan oleh air atau angin. Butir-butiran hasil pelapukan mengendap secara berlapis-lapis. Semakin lama endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Erosi sungai. Erosi dan lereng dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Sungai memindah sedimen ke hilir, sedimen diendapkan di delta. Sungai alami dan daratan banjir. Debu atmosfer. Debu global yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen 1 mm atau lebih per kilo year. Klasifikasi sedimen. Sedimen ligonetik berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Sedimen biogenik tersusun dari sisa-sisa organisme laut. Sedimen hidrogen terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat. Sedimen geosmenik berasal dari sumber luar angkasa. Sedimen dapat ditemukan di dasar hampir setiap badan air seperti sungai, anak sungai, danau, dan seluruh lautan. Ada gambar yang menjelaskan tentang siklus hidrologi atau daun air, khususnya yang berkaitan dengan sungai dan batang alam yang terkait. 2. Morfologi sedimen. Morfologi sedimen adalah bentuk dan ukuran partikel sedimen. Sedimen adalah material yang mengendap di permukaan bumi dan dapat berupa pecahan batuan, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Ukuran partikel sedimen. Partikel sedimen dapat berukuran dari yang besar dalam kurung bloeder sampai yang sangat halus dalam kurung koloid. Sedimen dapat berukuran sekecil butiran pasir atau sebesar bongkahan batu. Klasifikasi sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Sedimen akuatis yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Sedimen aqueous atau aeres yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Sedimen glasial yaitu sedimen yang diendapkan oleh glister. Proses pembentukan sedimen. Sedimen terbentuk dari batuan, beku, serta berbagai zat padat lainnya, yang kemudian mengalami erosi di suatu tempat tertentu serta akhirnya mengendap menjadi keras. 3. Arus dan gelombang.
Arus dan gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen di perairan. Arus dapat mengangkat sedimen yang sudah mengendap kembali ke kolom perairan. Kecepatan dan arah arus mempengaruhi pola sebaran sedimen. Semakin dalam perairan, kecepatan arus semakin kecil, sehingga sedimen yang dibawa arus semakin sedikit. Arus yang lebih besar pada daerah laut dapat menyebabkan erosi pada daerah laut dan terbawa ke arah perairan dekat darat. Arus yang lebih kecil pada wilayah perairan dekat pantai dapat menyebabkan sedimentasi sepanjang pantai. Nah, gambar ini menunjukkan tentang dinamika gelombang laut dan dampaknya pada garis pantai. Gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan. Pada musim barat dan musim peralihan satu, sudut datang gelombang besar sehingga menyebabkan arus sejajar pantai. Pada musim timur dan musim perairan, sudut datang gelombang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus balik menuju arus sejajar pantai. Gelombang sedimen merupakan fitur pengendapan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Ini menjelaskan tentang proses penggerakan sedimen di pantai yang disebabkan laut yang dikenal sebagai longsoder atau arus susur pantai. 4. Tekstur sedimen. Tekstur sedimen adalah ciri fisik bantuan sedimen yang berkaitan dengan butir sedimen, seperti besar dan kebudarannya. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan transportasi bantuan sedimen. Jenis-jenis sedimen. Klastika. Tekstur sedimen yang terdiri dari fragmen atau grain dan massa dasar. Non-klastika. Tekstur sedimen yang berbeda dari kalsita. Kristalin. Tekstur sedimen yang terjadi pada batuan yang kompak dan telah mengalami reksilasi atau pengkristalan kembali. Ciri-ciri tekstur sedimen. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi sedimen. Tekstur sedimen dapat digunakan untuk menginterpretasi lingkungan pengendapan bantuan sedimen. Tekstur sedimen dipengaruhi oleh hubungan antar butir sedimen. Struktur bantuan sedimen. Struktur bantuan sedimen dapat dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk selama pengendapan, sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah pengendapan. Struktur bantuan sedimen selalu berbentuk fitur skala besar pada bantuan. Nah, ini gambar bentuk ukuran sedimen dan klasifikasinya. 5. Kimia air. Kimia air pada sedimen dipengaruhi oleh proses kimiawi seperti penguapan, larutan, oksidasi, dan dehidrasi. Kimia air pada sedimen juga dipengaruhi oleh pH air dan dapat mempengaruhi pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Penguapan air dapat meningkatkan kandungan timba dan strontium serta zat larut lainnya. Penguapan air dapat mempengaruhi komposisi isotop radiogenik dalam sistem terbuka. pH air. Perubahan pH air dapat mempengaruhi proses pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. pH sedimen yang diukur adalah pH aktual, pH H2O, dan pH cadangan atau potensial pH KCl. pH aktual sedimen mempengaruhi muatan permukaan sedimen. pH KCl digunakan untuk mengetahui keberadaan media perubahan dalam sedimen. Sedimen dan kualitas air. Sedimen dapat membawa nutrisi dan prestasi yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Karakteristik fisik sedimen dapat menyumbat saluran sungai, menimbulkan endapan lumpur di waduk, menutupi tempat peminjahan ikan. 6. Fisika air. Fisika air pada sedimen dapat meliputi karakteristik fisik sedimen dan proses sedimentasi. Karakteristik fisik sedimen. Sedimen dapat berupa bantuan mineral sisa tumbuhan dan hewan. Sedimen dapat memiliki ukuran beragam dan dari besar (brodor) sampai sangat halus (koloid). Sedimen dapat memiliki bentuk yang beragam seperti bulat, lonjong, seperti persegi. Proses sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan
tersuspensi dari cairan atau gravitasi. Proses sedimentasi ini disebut sebagai pengendapan. Proses sedimentasi secara teratur digunakan dalam pengolahan air dan air limbah. Dapat sedimentasi terhadap air. Sedimentasi dapat menyumbat saluran sungai. Sedimen dapat menimbulkan endapan lumpur di waduk. Sedimen dapat menutupi tempat peminjahan ikan. Sedimen dapat mengurangi kualitas air di hilir. Sedimen dapat membawa nutrisi dan ventilasi yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Sedimen dapat menyebabkan air minum terasa tidak enak bahkan setelah pengelapan air. 7. Mekanisme transport sedimen. Mekanisme transport sedimen mengatur keberadaan, karakteristik, dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada dua mekanisme transport sedimen berlawan yang didasarkan atau dua jenis muatan, yaitu yang pertama, muatan tersuspensi. Pada mekanisme ini, kekuatan arus dari air atau udara menyebabkan partikel-partikel sedimen halus seperti lanau, lempung dan ukuran pasir, kemudian memindahkan dalam aliran. Dengan kata lain, partikel-partikel tersebut berada dalam kolom air. Muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang tidak secara terus-menerus berada dalam bentuk suspensi dalam kolom air seperti partikel-partikel yang lebih besar dan berat, powder, pebbles, dan gravel, dirollingkan transport sepanjang dasar perairan. Sekian dari penjelasan saya. Saya harap semoga dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya.